Teman-teman, selamat pagi, salam sehat. Saya harap Anda semua semakin bersemangat, bukan tetap tetapi lebih semangat seperti yang selalu Anda harapkan. Hari ini tema terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah sosok katekis. Anda semua ingin jadi katekis. Jadi silakan Anda nanti membaca Yesaya bab 6 ayat 8 yang dengan tegas mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Tentang sosok katekis, kita akan mendalami di dalam 3 peristiwa selama 4 tahun terakhir ini. Yang pertama, sosok katekis yang direnungkan bersama dalam pertemuan para katekis nasional tanggal 22 sampai 25 September 2015 dekat di sini di Pasturan Sanjaya Muntilan. Kemudian peristiwa kedua adalah perayaan syukur Yubileum Katekis tanggal 26 September 2016 juga dekat Muntilan di Seminari Mertoyudan. Dan peristiwa ketiga adalah syukur Yubileum Katekis 26 September 2016 di Roma. Mari kita lihat peristiwa pertama, Pernas Pertemuan Nasional Katekis September 2015 di Pasturan Sanjaya Muntilan. Ini saya sampaikan foto-fotonya. Ada Oskop John Liguada, ada staf Komisi Kateketik, dan sebelah kanan beberapa peserta. Tema pertemuan katekis nasional, katekis sebagai saksi iman dan moral di tengah keluarga dan masyarakat yang majemuk multikultural. Tema itu mempunyai tujuan untuk meneguhkan dan menyemangati pelayanan serta hidup para katekis, kemudian meningkatkan keyakinan bahwa para katekis betul-betul dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Yesus bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu." Tujuan terakhir tentu mau mengakui dan menghormati pelayanan para katekis untuk gereja dan umat. Sebagai saksi, tentu para katekis harus menghidupi kekatolikan di dalam keluarganya. Dan sekarang keluarga pada 5 tahun terakhir menjadi perhatian besar gereja. Dan para katekis diharapkan menjadi teladan hidup beriman bagi tetangganya, bagi keluarga sekitar, dan nanti kalau Anda yang menjadi teladan untuk kolega, teman guru, dan para siswa. Kemudian juga membangun hubungan yang luas dengan para tokoh gerejawi maupun masyarakat. Karena justru hubungan yang luas akan berkontribusi untuk pelayanan para katekis. Anda tahu elemen kesaksian
Pertama ya, katekis tekun, menggali sumber dari harta kekayaan iman gereja. Kemudian juga katekis menjadi pelopor yang kreatif menanggapi kebutuhan umat dan masyarakat. Yang terakhir, adanya hubungan persaudaraan dengan berbagai kelompok masyarakat. Menjadi saksi iman dan moral Kristiani berarti ya menjadi saksi Kristus sendiri. Yesus Kristus menjadi acuan, referensi utama hidup seluruh katekis. Saya sampaikan penegasan Paus Fransiskus bahwa memang tugas utama katekis adalah mewartakan Yesus Kristus dengan kesaksian hidup, bukan dengan kata-kata. Karena gereja berkembang melalui kesaksian, bukan dengan proselitisme atau penambahan jumlah orang Katolik sebanyak-banyaknya. Tanpa kesaksian, pewartaan Injil akan tenggelam dalam kata-kata. Dan ini penyakit kita di zaman sekarang. Peristiwa yang kedua, Jubileum Katekis 26 September 2016 di Seminari Mertoyudan. Pada jubileum itu yang hadir kira-kira 2000 katekis. Wah, itu luar biasa. Temanya mirip dengan kerinduan Anda. I am a katekis. Saya bangga menjadi katekis. Memang jubileum itu mengajak para katekis bergelora semangatnya. Karena semangat para katekis menjadi sukacita gereja. Di sini ada foto ya, pertemuan para katekis di auditorium Seminari Mertoyudan, sangat meriah, menyenangkan sekali. Nah, pada pertemuan itu diundang Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo, dan beliau di dalam paparannya mengambil tema katekis menjadi sumur iman yang siap ditimba. Menurut Bapak Kardinal, dalam bahasa Jawa, sumur yang siap ditimba artinya sumur lumaku tinimbo. Sumur itu ada gunanya kalau airnya diambil, diminum untuk kehidupan. Sehingga air yang diambil akan bermanfaat. Karena itu menegaskan pesan Paus Fransiskus, Bapak Kardinal mengatakan hidup bertumbuh dan berkembang kalau kita memberikan diri. Sebaliknya menjadi lemah, loyo, tidak berdaya kalau kita mementingkan kepentingan sendiri dan mencari kenyamanan. Pewartaan kabar gembira para katekis, Bapak Kardinal mengatakan membantu memperkembangkan iman umat, membantu memperkembangkan keluarganya, tapi juga imannya sendiri. Dan kesaksian iman, pelayanan iman para katekis akan disambut dengan sukacita dan kegembiraan. Karena itu banggalah punya katekis-katekis yang siap melayani. Memang Bapak Kardinal juga menegaskan pernyataan Santo Paulus yang mengatakan mewartakan adalah keharusan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Kemudian peristiwa terakhir yang akan kita dalami adalah Jubileum Katekis 2016 di Roma, yang waktunya bersamaan dengan Jubileum Istimewa Kerahiman Ilahi. Itu berarti apa? Ya, para katekis menimba semangatnya dari cinta kasih Yesus. Para katekis juga berbagi cinta kasih Yesus, berbagi hidup Yesus itu sendiri. Maka jadilah katekis yang penuh belas kasih, seperti Bapamu penuh belas kasih. Karena katekis diharapkan oleh Paus di dalam hatinya terkenang, tersimpan akan belas kasih Tuhan, sehingga di dalam hidupnya bisa membagikannya. Menjadi katekis bukan gelar ya, tapi sikap iman, pelayanan, dan kehidupan. Paus Fransiskus bertanya pada kita, para katekis, apakah Anda mencintai Yesus Kristus dan mencintai umat? Cinta seperti itu tidak bisa dibeli di supermarket, tetapi cinta itu berasal dari cinta Yesus yang lebih dulu mengasihi kita sampai wafat. Kemampuan menanggapi cinta Yesus merupakan anugerah Yesus sendiri. Silakan Anda merenungkan pertanyaan Yesus tadi. Apakah kamu mengasihi aku? Paus menegaskan 3 hal supaya Anda semua nanti menjadi katekis yang mumpuni, katekis yang unggul. Pertama, kita sekalian diharapkan memiliki hubungan yang akrab, personal, pribadi dengan Yesus. Kemudian kita juga diharapkan memiliki sikap kerendahan hati Yesus, yang walaupun Allah merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib, siap menjadi hamba yang melayani. Kemudian juga sebagai katekis diharapkan bersedia diutus ke daerah-daerah yang tidak nyaman. Yang pertama, akrab dengan Yesus. Seperti ranting dan cabang tidak dapat terpisah dari pokok anggur. Demikian juga hidup katekis, hidup kita harus tinggal di dalam diri Yesus supaya berbuah secara melimpah. Katekis harus tinggal di rumah Yesus, di tempat kediaman Yesus. Artinya para katekis mengenal dan mencintai Yesus. Hidup katekis mendengarkan dan belajar dari Yesus. Melalui keakraban itu kita membiarkan diri dipandang oleh Yesus, diperhatikan dan disemangati oleh Yesus. Cinta kita pada Yesus menjadi sumber sukacita sebagai katekis. Cinta pada Yesus Kristus merupakan alasan pokok mengapa katekis berkatekese, mengapa kita siap melayani umat. Dan kemudian Yesus bersabda, gembalakanlah domba-dombaku. Nomor 2 tadi kita meneladani sikap Yesus yang merendahkan diri. Memang ini suatu paradoks ya. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mirip siapa yang bersedia meninggalkan dirinya, melupakan dirinya, justru akan
menemukannya. Sebaliknya kalau kita kekeh dengan cinta diri, malah kita akan kehilangan. Itulah dinamika cinta kasih. Kita semakin mengasihinya dengan cara meninggalkan cinta diri, supaya kita semakin mencintai umat dan mencintai sesama. Katekis memang selalu diundang untuk berbagi cinta. Berbagi cinta Yesus. Yang terakhir, bersedia diutus ke tempat yang tidak nyaman, yang banyak tantangan. Tentu ini kita diundang belajar dari kisah Yunus ya, yang diutus oleh Tuhan mewartakan pertobatan di kota Ninive. Memang katekis harus siap diutus ke mana saja. Dan Tuhan membantu para katekis supaya tidak takut untuk ditolak. Karena Allah sendiri telah menunggu para katekis, menyertai para katekis, sehingga ketakutan para katekis diganti dengan keyakinan, ketekunan, dan kesetiaan. Dasarnya adalah Allah yang selalu setia dan Allah yang memiliki berbagai cara untuk membantu kita para katekis. Saya tertarik dengan ungkapan Paus bahwa katekis itu bukan patung-patung di museum ya. Kalau patung-patung di museum, Anda lihat tidak pernah berubah. Ya dari dulu sampai sekarang ya begitu saja. Bahkan patung para pahlawan pun juga tidak pernah berubah. Tetapi katekis karena bukan patung, ya harus selalu berubah, memperbarui diri, dan terus bersedia belajar. Yang penting para katekis harus menjalin hubungan yang mesra dan mendalam dengan Yesus Kristus. Karena hubungan yang mesra mendalam itu membuat para katekis memperbarui dirinya, tapi juga akan memperbarui praksis katekisnya. Yang terakhir, saya sampaikan sambutan Kardinal Joseph Tomko yang sungguh menegaskan bahwa katekis itu memiliki peran penting di dalam pewartaan Injil. Sumbangan para katekis itu luar biasa untuk perkembangan iman gereja. Para katekis bahkan dipuji oleh Kardinal Joseph Tomko sebagai kebanggaan gereja. Anda nanti menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh gereja. Anda itu adalah kebanggaan gereja. Bahkan dikatakan Anda ini adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus, bukannya secara umum, dianugerahi oleh rahmat Tuhan. Anda ini seperti pasukan elit, Kopassus di dalam ketentaraan kita. Kelompok khusus untuk melayani dan mewartakan Injil. Dan untuk itu Anda punya pelindung. Bunda Katekis, Bunda Maria, Bunda dan teladan kita. Sebagai rasul awam, tapi juga para suster, para bruder, Anda adalah orang-orang yang dipanggil Kristus dan diharapkan oleh gereja. Inilah sosok katekis. I am a katekis. Saya bangga dan bersyukur menjadi katekis. Selamat dan semoga Anda menjadi katekis yang mencintai Kristus
dan mencintai umat, siap diutus kemanapun. Terima kasih.